Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Bererong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gila Yan, cepet banget hidupmu berubah. Suara gede terdengar heran sambil menepuk pundak sahabatnya. Baru beberapa bulan kau ngeluh belum punya kerja, sekarang rumahmu lebih besar dari rumah pendesa. Wayan hanya tersenyum tipis. Gelas araknya berputar pelan di tangannya. Rezeki itu datang kalau kita rajin cari kesempatan, Dek. Jangan cuma diam. Tapi kan aneh, Yan. Ketut ikut nimbrung. Matanya berkeliling menatap ruangan pesta yang dipenuhi lampu warna-warni, meja penuh makanan, dan puluhan tamu yang bercengkerama. Orang lain buka usaha butuh bertahun-tahun. Kau baru beberapa bulan sudah bisa bikin rumah segede ini. Wayan meletakkan gelasnya di meja, lalu menatap mereka bergantian. Aku dapat warisan usaha dari kerabat jauh. Kau pikir aku bisa dapat uang segini hanya dengan kerja biasa? Gede mengangkat alis lalu tertawa. Warisan? Kau pandai berkelit. Tapi tidak apalah, yang penting kau bisa traktir kami, biar kami ikut kecipratan senang. Wayan ikut tertawa, meski tawanya hambar. Dalam hati ia ingin cepat-cepat mengakhiri obrolan itu. Sudah berkali-kali ia dengar pertanyaan yang sama. Semua orang selalu penasaran, semua ingin tahu rahasia kekayaannya. Namun hanya Wayan yang tahu jawabannya, dan itu bukan sesuatu yang bisa diceritakan sembarangan. Malam itu halaman rumah baru Wayan penuh dengan cahaya. Mobil-mobil terparkir berjajar di jalan. Anak-anak berlarian sambil membawa balon. Para ibu sibuk mengobrol tentang dekorasi rumah, sementara para bapak-bapak menyeruput arak sambil tertawa keras. Dari luar semuanya terlihat sempurna. Namun Wayan sendiri justru merasa dadanya terasa berat. Setiap kali ia tersenyum dan menjawab ucapan selamat, ada bisikan samar di telinganya. Bisikan itu hanya ia yang bisa dengar. Jangan lupa, sudah waktunya. Wayan menengguk araknya lebih cepat. Ia pura-pura sibuk melayani tamu, berpindah dari satu meja ke meja lain. Akan tetapi bisikan itu terus menempel seperti nafas dingin yang menelusuri tengkuknya. Pak Wayan, saya ikut bangga sekali. Seorang tetua kampung menyalaminya. Semoga usaha Bapak makin lancar. Rumah ini membawa berkah. Terima kasih Pak. Wayan membungkuk sopan. Tetua itu menatap lekat wajahnya, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tapi jaga diri nak. Rumah besar kadang bukan cuma menarik iri orang, tapi juga menarik hal-hal yang tidak kelihatan. Seketika Wayan tercekat. Senyumnya menegang. Ia mencoba menanggapi dengan ringan. Bapak suka bercanda. Semua sudah saya jaga baik-baik, Pak. Tetua itu tidak menjawab, hanya menepuk bahu Wayan sekali sebelum berjalan pergi. Pesta berlangsung makin meriah. Musik gamelan dari pengeras suara terdengar merdu. Para tamu bergoyang mengikuti irama. Bau sate babi dan lawar memenuhi udara. Gelak tawa bergema di segala arah. Namun tepat saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tiba-tiba seluruh lampu padam. Ini listriknya kenapa ya? Suara seorang tamu terdengar. Anak-anak menjerit kecil. Beberapa orang menyalakan ponsel mereka untuk memberi cahaya. Suasana pesta yang tadinya riuh langsung berubah. Akan tetapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara yang mengikuti setelah itu. Dentum gamelan pelan, samar namun bukan dari pengeras suara. Suaranya seperti datang dari kejauhan, lalu semakin lama semakin jelas. Tabuhan kendang, gemerincing ceng-ceng dan lengking suling terdengar menusuk telinga. Siapa yang nyalakan musik? Seru seseorang. Bukan dari speaker itu. Jawab yang lain dengan suara bergetar.
Para tamu saling berpandangan, suasana jadi kacau dan di pojok ruangan, tepat di antara bayangan gelap, beberapa tamu bersumpah melihat sosok hitam besar berdiri. Tubuhnya menjulang, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Matanya 2 titik merah menyala seperti bara. Ya Tuhan, bagi seorang ibu ketakutan sambil memeluk anaknya. Seseorang menjatuhkan gelas, pecahannya terdengar keras memecah keheningan. Yan, kau lihat itu? Gede menatapnya dengan wajah pucat. Wayan menoleh cepat. Pojok ruangan hanya terlihat gelap biasa, tidak ada apa-apa. Akan tetapi jantungnya berdetak keras. Ia tahu siapa yang baru saja menampakkan diri. Beberapa menit kemudian listrik kembali menyala. Semua orang ribut, sebagian memutuskan pulang lebih awal. Ini pertanda tidak baik, Yan, kata Ketut Teliri, mendekati Wayan sebelum beranjak. Aku rasa ada yang kau sembunyikan. Jangan sampai kau sendiri jadi korban. Wayan hanya terdiam, senyum palsu masih ia pertahankan, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Malam semakin larut setelah pesta bubar. Wayan duduk sendirian di ruang tamu yang masih berantakan. Gelas kosong dan piring kotor berserakan. Ia menyalakan sebatang rokok, menarik nafas panjang. Sudah puas berpesta. Wayan menutup mata. Tangannya gemetar. Aku sudah kasih tumbal bulan ini, bukankah itu cukup? Tawa berat memenuhi ruangan, membuat lampu bergetar halus. Tidak pernah cukup, kau tahu aturan. Wayan menekan rokoknya ke asbak dengan kasar. Aku butuh waktu, jangan sekarang. Keheningan sejenak, lalu terdengar suara langkah berat, menghentak perlahan, mendekat ke arahnya. Wayan menahan nafas, tatapannya kosong ke depan. Dia tahu makhluk itu ada di sana. Bulan ini sudah waktunya. Suara itu begitu dekat, seakan berbisik langsung di telinganya. Wayan menggenggam kepalanya dengan kedua tangan. Keringat bercucuran. Jangan ganggu aku di rumah. Jangan depan orang lain. Aku janji, aku akan cari tumbal lagi. Tapi beri aku waktu. Tidak ada jawaban, hanya dingin yang tiba-tiba menusuk tulangnya, membuat ia menggigil meski udara Denpasar malam itu panas. Wayan menatap ke arah pintu yang setengah terbuka. Untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan hitam besar melintas. Matanya kembali merah menyala, rokok di tangannya jatuh. Tap, tap, tap. Astaga, siapa di luar sana? Suara Wayan pecah. Matanya menatap liar ke seluruh ruangan. Langkah berat itu terdengar jelas, pelan tapi mantap. Padahal ia tahu persis, pintu depan sudah ia kunci sendiri setelah pesta bubar. Tidak ada orang masuk. Tidak ada alasan ada suara itu di dalam rumah. Wayan duduk tegak di ranjang, nafasnya memburu. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma halusinasi saja, atau cuma efek arak. Akan tetapi suara itu nyata. Siapa di sana? Kalau masih di rumahku, keluar sekarang juga. Teriak Wayan meski suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya langkah itu yang terus bergerak. Dari ruang tamu kini terdengar menuju lorong, pelan tapi pasti. Wayan meraih botol arak di meja kecil, menekuk hingga tandas tanpa pikir panjang. Cairan itu panas mengalir ke tenggorokannya, tapi sama sekali tidak membuatnya tenang. Ini tidak mungkin, gumam Wayan lirih. Tiba-tiba dinding kamarnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Wayan menatapnya terpaku. Dari permukaan tembok, bayangan hitam perlahan muncul, melebar, lalu membentuk wujud. Wayan ingin berteriak tapi lidahnya keluh, tidak bisa keluar suara. Sosok itu menjulang, wajahnya rusak, seolah dagingnya meleleh. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah Wayan, bau anyir menusuk hidung. Wayan, suaranya serak dan bergema. Wayan jatuh terduduk di lantai, botol arak hampir terlepas dari tangannya. Jangan mendekat, siapapun kau, jangan mendekat. Sosok itu terus melangkah, langkahnya berat, menggetarkan ubin di bawahnya. Senyum melebar koyak terbentuk di wajah rusaknya, membuat kulitnya yang sobek semakin mengerikan. Tumbal bulan ini belum kau berikan. Aku sudah memberi sesajen, kau sudah dapat darah bulan lalu. Wayan berteriak panik. Makhluk itu mendekat hingga hanya sejengkal dari wajahnya. Nafasnya dingin, menampar kulit Wayan.
bukan sesajen, tapi darah manusia. Wayan, itu perjanjian kita. Tidak, jangan sebut itu, jangan. Wayan memukul kepalanya sendiri, menutup telinga, akan tetapi suara itu tidak hilang. Tiba-tiba makhluk itu menunduk, wajah rusaknya mendekat. Kalau kau tidak memberi, maka aku yang akan mengambil. Diam, pergi kau. Wayan meraih botol arak, meneguk habis separuh isinya. Air mata bercampur dengan minuman keras yang menetes dari bibirnya. Aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Makhluk itu tertawa, bergema, membuat lampu kamar berkedip-kedip. Kenapa? Kau takut? Bukankah kau yang datang padaku dulu? Kau yang minta kekayaan? Kau yang janji akan memberi darah setiap bulan? Cukup, aku tidak mau dengar lagi. Wayan menutup telinga dengan kedua tangannya. Matanya terpejam erat. Akan tetapi suara itu justru semakin dekat, seperti berbisik langsung di sebelahnya. Ingat Wayan, kekayaanmu tidak gratis. Kau sudah tahu syaratnya. Langkah berat itu kini terdengar di seluruh ruangan dari belakang, lalu depan dan samping, seakan ada lebih dari satu makhluk di sekelilingnya. Berhenti, aku mohon, berhenti. Wayan menjerit. Ia bangkit, tersandung, lalu berlari ke ruang tamu. Semua lampu ia nyalakan, mencoba mengusir kegelapan. Akan tetapi cahaya lampu tidak berarti. Bayangan hitam tetap ada di sudut-sudut ruangan. Dari setiap pojok, mata merah menatapnya. Aku akan cari tumbal, beri aku waktu, jangan sekarang. Suara Wayan nyaris tidak terdengar, tubuhnya gemetar. Sunyi, lalu dari balik ruang tamu terdengar bisikan lagi. Subuh sudah dekat, darah harus ada. Wayan terduduk di sofa, menengguk sisa arak hingga botolnya kosong. Kepalanya berat, matanya merah, akan tetapi rasa takutnya jauh lebih kuat daripada mabuknya. Wayan menghela nafas panjang, menutup wajah dengan kedua tangannya. Kalau aku tidak bisa bunuh orang, apakah aku sendiri yang harus dijadikan tumbal? Tidak ada jawaban. Hanya tawa berat yang kembali memenuhi ruangan. Jam terus berdetak, malam terasa begitu panjang. Wayan tidak berani memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba, suara langkah berat kembali terdengar, membuat jantungnya hampir meledak. Hingga menjelang subuh, suara gaduh dari belakang rumah membuatnya tersentak. Ia bangkit, meski tubuhnya lemas. Dengan langkah gonta ia menuju dapur, lalu menyingkap tirai kecil jendela yang menghadap ke kandang ayam. Wayan terengah-engah, ayam-ayam peliharaannya terkapar, tubuh mereka sobek, darah mengenang di tanah, bulu-bulu berterbangan menempel di pagar bambu. Ya Tuhan! Wayan menutup mulutnya, muntah seketika. Bisikan itu kembali, tepat di telinganya. Itu baru awal. Ingat Wayan, darah manusia. Tidak, aku tidak akan lakukan itu. Kau dengar, aku tidak akan lakukan itu. Wayan berteriak histeris, menghantam jendela dengan tangannya sampai kaca bergetar. Tiba-tiba langkah kecil terdengar di belakang. Wayan menoleh cepat, panik. Itu hanya Lu, pembantunya. Wajah perempuan muda itu masih sayu, rambutnya acak-acakan karena baru bangun. Bapak, astaga, kenapa muka bapak pucat sekali? Lu menatapnya cemas. Wayan buru-buru mengusap wajah dengan kasar. Tidak apa-apa, kau jangan keluar, jangan lihat ke belakang rumah. Kenapa Pak? Pokoknya jangan, bentak Wayan. Suaranya keras, membuat Eluh terkejut dan menunduk ketakutan. Ia berbalik bergegas ke dapur tanpa berani bertanya lagi. Wayan masih berdiri di depan jendela, tangannya gemetar. Suara langkah berat seakan masih bergema di telinganya. Pak, kenapa Bapak tidak tidur dari tadi malam? Suara Luh lirih terdengar dari dapur. Ia melihat tuannya mondar-mandir di ruang tamu sejak tadi. Wayan hanya melirik sekilas, wajahnya kusut, mata merah karena tidak bisa tidur. Urus saja pekerjaanmu, Luh. Jangan banyak tanya. Luh terdiam, menunduk, lalu kembali sibuk mencuci piring sisa pesta semalam. Dari ekor matanya ia sempat melihat tangan Wayan gemetar saat menyalakan rokok. Ada sesuatu yang janggal, tapi ia terlalu takut untuk ikut menanyakan lebih jauh. Wayan menarik nafas panjang, suara langkah berat yang menghantui semalam masih terngiang di kepalanya.
Bisikan makhluk itu seperti masih menempel di telinga. "Sudah waktunya tumbal," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Wayan menatap meja. Di atasnya sudah tersusun kotak makanan yang dimasukkan ke dalam tas plastik hitam. Ayam betutu, sate lilit lawar, dan nasi. Dari luar itu tampak seperti sajian biasa. Namun Wayan tahu ia sudah menyelipkan sesuatu yang membuat makanan itu bukan lagi sekedar makanan. Siang hari Wayan keluar dengan mobil hitamnya, jalan menuju pasar ramai. Orang lalu lalang dengan keranjang, pedagang berteriak menawarkan dagangan. Namun Wayan tidak peduli, matanya hanya tertuju ke jembatan kecil yang membelah Sungai Keruh. Di sanalah ia melihat targetnya, seorang gelandangan, kurus, rambut kusut, pakaiannya compang-camping, duduk bersandar di tembok jembatan. Matanya sayu, tangannya gemetar karena lapar. Orang-orang lewat, tapi tidak ada yang peduli. Wayan memarkir mobil di pinggir jalan. Ia turun dengan senyum palsu, membawa kantong plastik hitam itu. "Pak, sudah makan?" tanya Wayan ramah. Gelandangan itu mengangkat wajah, matanya berbinar sejenak melihat kantong makanan. "Belum nak, sudah 2 hari hanya minum air sungai." "Kalau begitu makanlah ini." Wayan menyodorkan plastik. "Ada ayam, sate, juga nasi. Nikmatilah, dan ini sedikit uang untukmu." Wayan menyelipkan beberapa lembar ratusan ribu ke tangan si gelandangan. Gelandangan itu tercengang, hampir menangis. "Astaga, terima kasih nak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Wayan tersenyum samar. "Makanlah sampai kenyang, kau butuh tenaga." Tanpa curiga sedikit pun gelandangan itu segera membuka kotak nasi. Tangannya bergetar mencomot sate dan menyuapkannya dengan lahap. Air mata jatuh di pipinya. "Enak sekali, aku sudah lama tidak makan begini." Wayan berdiri di dekat mobilnya, pura-pura mengamati lalu lintas. Namun matanya tajam menatap setiap gerakan gelandangan itu. Tidak butuh waktu lama, baru beberapa suap, tubuh si gelandangan mulai kaku. Sendok jatuh, air yang diminumnya tumpah ke tanah. Matanya melotot, mulutnya mengeluarkan busa. Apa ini?" Suaranya terputus-putus. Tubuhnya kejang-kejang, membentur tembok jembatan. Orang-orang di sekitar mulai berteriak. "Ada apa itu? Orang gila itu kenapa? Panggil bantuan." Kulitnya gosong, bau daging hangus menyengat udara. Orang-orang menjerit histeris. Sebagian berlari menjauh, sebagian lagi menutupi wajah. "Ya Tuhan, dia kok gosong gitu?" Dalam hitungan menit tubuh gelandangan itu kaku, hitam dan mati dengan mata masih terbuka. Wayan masuk ke mobilnya dengan wajah dingin. Ia menyalakan mesin meninggalkan kerumunan yang masih kacau. Di dalam mobil ia menarik nafas lega. "Selesai sudah, kau dapat tumbalmu. Jangan ganggu aku lagi." Keesokan harinya bisnis Wayan benar-benar melejit. Telepon genggamnya berdering tanpa henti. Pesanan dagangannya datang bertubi-tubi. Rekeningnya penuh transferan uang. Mitra bisnis yang dulu menolak, kini berebut ingin bekerja sama. Di depan orang lain Wayan tersenyum lebar. Ia tampak seperti pria paling beruntung di Denpasar. Namun di balik senyum itu ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Saat ia duduk di kafe mewah menandatangani kontrak, matanya sekilas menangkap bayangan seseorang di kaca jendela. Sosok kurus berambut kusut dengan mata melotot menatapnya. Wayan tersentak, menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pelanggan lain yang sedang menikmati kopi. Ia mencoba menenangkan diri. Itu cuma bayangan, tidak nyata. Namun saat ia keluar dari kafe, suara berat berbisik di telinganya. "Kau bisa bunuh tubuhku, tapi rohku ikut denganmu." Wayan menoleh ke kiri kanan, wajahnya pucat. Orang-orang berjalan seperti biasa, tidak ada yang menyadari apa yang ia dengar. "Pergi, jangan ikut aku." Tawa serak menggema samar. Hanya ia yang bisa mendengar, dan di ujung jalan ia kembali melihatnya. Gelandangan itu berdiri, tubuh gosong, matanya masih melotot, menatap lurus padanya. Keesokan harinya orang tua dan adik Wayan datang menginap. Wayan sudah melarang, namun sang ibu semakin curiga dan sakit hati. Akhirnya Wayan memutuskan untuk memperbolehkan sang ibu menginap. Pagi harinya mereka sudah mulai sarapan. Wayan seperti biasa wajahnya pucat kurang tidur. "Yan, kenapa kamar itu seperti ada orang menangis?" Suara ibunya lirih, namun terdengar jelas di ruang makan yang hening.
Wayan mengangkat kepalanya dari piring. Wajahnya menegang. "Kamar mana, Bu?" "Kamar di ujung lorong atas. Tadi malam Bapak dengar jelas, seperti suara perempuan menangis terisak-isak." Ayahnya menatap lekat. Nada suaranya berat penuh curiga. "Tidak ada orang di kamar itu, Pak," jawab Wayan cepat. Ia berusaha tersenyum dipaksakan. "Mungkin suara angin. Rumah besar begini wajar kalau ada suara aneh." Ibunya menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Bukan angin, aku dengar jelas tangisan lirih, kadang keras, kadang pelan, sampai aku sulit tidur semalam." Wayan menaruh sendok garpu dengan kasar di piring. "Sudahlah, Bu, jangan pikir yang tidak-tidak. Rumah ini baru, tidak ada hal aneh. Kalian terlalu lelah setelah perjalanan dari desa." Ayahnya tidak menjawab, hanya menatap anaknya itu lama, seakan ingin membaca isi hatinya. Malam itu adik Wayan yang ikut menginap tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. "Yan, cepat, adikmu menggigil!" teriak ibunya panik dari kamar tamu. Wayan berlari, mendapati adiknya terbaring dengan keringat dingin. "Apa yang terjadi?" "Aku merasa ada orang yang duduk di sebelahku tadi malam," ujar sang adik lirih, matanya setengah terbuka. "Dia menatapku lama sekali, matanya merah." "Diamlah, jangan ngomong sembarangan." Wayan menahan bahunya, suaranya tegang. Ibunya menatap dengan cemas. "Yan, aku tidak enak. Rumah ini bukan rumah biasa, aku bisa merasakannya." "Cukup, aku akan bawa dia ke dokter besok pagi," kata Wayan cepat, mencoba menutup obrolan itu. "Sekarang, biar dia istirahat." Namun dalam hati jantungnya berdegup kencang. Ia tahu sakit itu bukan penyakit biasa. Pagi berikutnya, Eluh datang dengan wajah pucat pasi. Ia berjalan tergesa menuju dapur, lalu berhenti di hadapan Wayan yang sedang duduk dengan kopi. "Pak Wayan," suara Eluh gemetar. "Apa lagi?" Wayan meneguk kopinya tanpa menoleh. "Tadi malam saya lihat sesuatu." Wayan menatapnya tajam. "Apa yang kau lihat?" Lo menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. "Di atap rumah ada sosok besar, hitam, duduk diam sambil menatap ke arah kamar saya. Matanya merah menyala. Saya tidak berani keluar kamar sampai pagi." Cangkir di tangan Wayan hampir terlepas. "Kau pasti salah lihat." "Saya tidak salah lihat, Pak. Demi Tuhan, saya melihat jelas makhluk itu duduk di atas atap, menunduk ke arah saya. Saya tidak tahan lagi tinggal di sini. Maafkan saya, Pak. Saya harus pergi." "Loh," Wayan membentak, suaranya keras. "Jangan gila. Aku bayar kamu lebih tinggi dari pembantu manapun. Kau mau kabur hanya karena bayangan." Air mata lu jatuh. "Maafkan, saya tidak sanggup. Saya takut mati, Pak." Tanpa menunggu jawaban, lu berlari ke kamarnya, mengemasi barang-barang dengan terburu-buru. Wayan hanya bisa menatap punggungnya dari ruang tamu. Rahangnya mengeras. Tidak sampai sejam Lu sudah benar-benar pergi. Pintu rumah tertutup dengan keras. Wayan duduk terpaku. Rumah besar itu kini terasa semakin sunyi. Malam berikutnya suara tangisan dari kamar kosong kembali terdengar. "Yan, kau dengar?" tanya ibunya di ruang tamu. "Tidak apa-apa, Bu." Wayan menggebrak meja, nadanya tinggi. Ayahnya berdiri. "Cukup, kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Rumah ini bukan rumah untuk keluarga. Kalau kau keras kepala, itu urusanmu. Tapi jangan libatkan kami." "Pak," seru Wayan, tapi ayahnya sudah menarik tangan istrinya. Mereka masuk kamar, mengemasi pakaian, dan tidak sampai 1 jam kemudian, mereka sudah pergi meninggalkan rumah megah itu bersama adiknya yang masih sakit. Pintu mobil menutup, suara mesin meraung, lalu menghilang di jalanan gelap. Kini Wayan benar-benar sendirian. Wayan berjalan ke ruang tamu, menyalakan lampu. Rumah itu terang, tapi hawa dingin menusuk tulangnya. Dari ujung lorong samar terdengar lagi suara tangisan. Wayan menelan ludah lalu berteriak, "Aku sudah beri tumbal, jangan ganggu aku lagi." Suara tangisan berhenti seketika, hening. Namun tidak lama suara langkah berat terdengar dari arah tangga mendekat. "Jangan!" Wayan mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dari kegelapan muncul sosok hitam besar, wajahnya rusak, matanya merah menyala. Ia berhenti di ujung tangga, menunduk, menatap Wayan. "Janjimu belum lunas," suaranya berat. "Cukup, aku sudah beri tumbal gelendangan itu." Wayan berteriak, suaranya pecah.
Makhluk itu tertawa kencang, suaranya membuat lampu bergetar. Kau pikir nyawa murahan bisa menembus keserakahanmu? Kau harus bayar lebih, Wayan. Lebih dekat dengan darahmu sendiri. Wayan jatuh terduduk, wajahnya pucat, nafasnya tersegal. Ia memegangi kepalanya, keringat dingin bercucuran. Tidak, aku tidak akan korbankan keluargaku. Makhluk itu mendekat satu langkah, lantai bergetar. Kalau kau tidak mau, maka aku yang akan mengambil. Suara tangisan kembali menggema, kali ini lebih keras, bercampur tawa serak. Rumah besar itu bergema dengan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, dan untuk pertama kalinya, Wayan benar-benar merasa kekayaannya tidak ada artinya. Wayan duduk di lantai, wajahnya tertutup kedua tangan, tubuhnya terguncang hebat. Kenapa semua ini belum berhenti? Suara Wayan pecah di ruang tamu. Tangannya gemetar sambil menyalakan rokok, asap mengepul menutup wajahnya yang semakin cekung. Masih kurang, Wayan, masih kurang. Bisikan itu lirih, menyusup lewat telinganya meski rumahnya sepi. Wayan meremas rambutnya sendiri. Aku sudah kasih sopir taksi, pemabuk di jalan, bahkan orang yang aku kenal. Apalagi yang kamu mau? Hening, hanya suara jantungnya berdetak kencang, seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Malam itu Wayan kembali keluar. Mobilnya melaju pelan menyusuri jalan kota yang basah oleh hujan sore tadi. Lampu jalan redup, beberapa berkedip seakan ikut menertawakan dirinya. Di dekat terminal, seorang sopir taksi tampak rebahan di bangku, menunggu penumpang. Wayan menepikan mobil. Pak, ikut saya sebentar, saya ada urusan, bayarannya besar, ucap Wayan, mencoba terdengar tenang. Sopir itu ragu, tapi saat Wayan menyelipkan beberapa lembar uang, matanya langsung berbinar. Baik, Pak. Mereka masuk ke mobil. Perjalanan berlangsung hening, hanya suara mesin yang mengisi kabin. Wayan menggenggam erat botol kecil berisi cairan hitam, ramuan ritual yang sudah ia siapkan. Minum ini, Pak, biar seger, nanti saya tambah bayarannya. Sopir itu menatap botol dengan heran. Ini apa, Pak? Obat herbal, percaya saja, saya nggak bohong. Akhirnya sopir itu menenggak isinya. Beberapa menit kemudian tubuhnya kejang-kejang, bibir berbusa. Wayan memutar setir menepi ke jalur sepi. Sopir itu terkulai, matanya melotot kosong. Wayan membuka pintu menyeret tubuh itu keluar, membiarkannya tergeletak di pinggir jalan. Maaf, aku butuh lebih dari ini. Keesokan harinya rekening Wayan kembali bertambah. Angka-angka fantastis memenuhi layar ponselnya, uang masuk dari investasi, bisnis properti, saham, semua seperti mengalir tanpa henti. Namun tubuh Wayan berbeda. Tulangnya semakin menonjol, wajahnya pucat, bibirnya kering pecah-pecah. Malam berikutnya Wayan memilih korban lain, seorang pria mabuk yang tertidur di trotoar. Bangun, mau uang gak? Wayan menepuk bahu pria itu. Si pemabuk menggerutu. Tapi begitu melihat lembaran ratusan ribu di tangan Wayan, matanya berbinar. Apa maumu, bos? Cuma temani makan, aku traktir di warung sana. Mereka masuk ke sebuah warung kecil. Wayan memesan makanan, lalu menyelipkan cairan ritual ke dalam minuman. Pria itu meneguknya tanpa curiga. Tidak lama tubuhnya bergetar hebat. Ia jatuh menabrak meja, membuat piring-piring berjatuhan. Wayan pura-pura panik, lalu kabur sebelum orang-orang mendekat. Malam berganti malam, korban berikutnya bahkan adalah temannya sendiri, Komang, yang dulu sering menemaninya nongkrong. Wayan, kau berubah, jarang nongkrong, sibuk ya? Tanya Komang ketika Wayan menemuinya. Wayan tersenyum simpul. Iya sibuk, tapi aku kangen juga, ayo makan di rumahku. Di rumah Wayan mereka duduk di ruang makan. Wayan menuangkan minuman untuk Komang, tangannya gemetar saat cairan ritual bercampur di dalamnya. Untuk persahabatan kita, ucap Wayan sambil mengangkat gelas. Komang tertawa. Untuk persahabatan. Setelah beberapa tegukan, tubuh Komang mulai gemetar. Wayan, apa ini? Maaf Komang, bisik Wayan. Air matanya jatuh. Komang terkulai, matanya kosong. Wayan terduduk menangis, tapi bisikan itu kembali terdengar. Bagus, semakin dekat. Hari-hari berikutnya rekening Wayan semakin penuh. Mobil mewah baru terparkir di garasi. Villa baru tercatat atas namanya. Akan tetapi bayangan korban-korbannya mulai menghantui. Saat Wayan berjalan di mall, ia melihat sosok sopir taksi berdiri di eskalator.
menatapnya. Ketika ia menoleh lagi, sosok itu hilang. Di jalan raya ia melihat pria mabuk itu di kaca spion mobil meski kursi belakang kosong. Di rumah, Wayan mendengar suara Komang memanggil namanya. "Wayan, kenapa kau hianati aku?" Malam-malamnya semakin buruk. Ia selalu terbangun dengan tubuh penuh goresan, kuku panjang tidak terlihat menggaruk kulitnya, meninggalkan bekas merah dan berdarah. "Berhenti, aku sudah beri banyak tumbal," teriak Wayan di tengah malam. Namun jawaban yang datang hanyalah tawa panjang, serak, memenuhi seisi rumah. Wayan meremas kepalanya, menangis tanpa suara. Uang menumpuk, tapi ia sendiri makin hancur. "Aku tidak bisa terus begini." Suara Wayan bergetar, kedua tangannya menampar meja kayu di hadapan seorang balian yang dipanggilnya diam-diam malam itu. Ruangan kecil itu pengap, bau dupa menusuk, namun bukan wangi menenangkan. Baunya lebih mirip daging terbakar. Balian itu menunduk, wajahnya pucat. "Aku sudah bilang sejak awal, nak, jalan yang kau pilih tidak bisa kembali." "Jangan omong kosong." Wayan menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. "Aku sudah kasih banyak, sopir, pemabuk, bahkan sahabatku sendiri. Tapi kenapa Bererong terus menghantuiku? Sampai kapan ini harus terjadi?" Balian itu menghela nafas panjang. Jemarinya gemetar ketika menyentuh rokok kelinting yang hampir padam. Ia tidak langsung menjawab. Wayan maju, menarik kerah bajunya. "Jawab." Balian itu tergagap. "Syarat terakhir tidak bisa kau hindari." Wayan melepaskan genggamannya, mundur satu langkah. "Apa maksudmu?" Balian menatap lantai. "Tumbal terakhir harus darahmu sendiri. Darah keluarga, ikatan sedarah. Itu yang mengikat kekuatan Bererong." Ruangan mendadak sunyi, hanya suara jangkrik di luar, seolah ikut menertawakan kalimat itu. "Tidak," Wayan menggeleng keras. "Aku sudah berikan banyak. Aku sudah serahkan jiwa orang lain. Jangan suruh aku." Balian memotong dengan suara lirih, hampir berbisik. "Kalau tidak, Bererong akan mengambil semuanya sekaligus dengan cara paling mengerikan." Wayan keluar dari rumah balian itu dengan langkah gontai. Jalan desa gelap, lampu-lampu padam sebagian dan setiap bayangan pohon terasa seperti mata yang mengawasi. Kepalanya dipenuhi suara-suara tangisan Komang, tawa sopir taksi, tubuh pria mabuk yang terguncang. Semua berbaur dengan kata-kata balian barusan. Darah keluarga. "Tidak, aku tidak mungkin melukai mereka." Wayan berbisik sendiri. Akan tetapi bayangan wajah ayah, ibu dan adiknya terus muncul, silih berganti. Keesokan paginya orang tuanya datang lagi. Sang ayah membawa buah tangan. Ibunya tersenyum meski jelas terlihat khawatir. "Wayan, kenapa rumahmu terasa dingin sekali? Seperti bukan rumah orang," ucap sang ibu sambil melirik ke dinding. Ayu, adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA, mendekat. "Bli, aku mimpi buruk semalam. Ada suara ketawa di kamarku, aku takut." Wayan hanya terdiam. Pandangannya tajam menatap Ayu, jantungnya berdetak kencang. Seolah bisikan itu menuntunnya, dia yang paling dekat darahmu sendiri. "Bli," suara Ayu memanggilnya. Wayan tersadar, buru-buru mengalihkan pandangan. "Kamu jangan menginap lagi di sini. Pulang saja dengan bapak sama ibu." Ayu mengernyit. "Kenapa?" "Jangan banyak tanya, pulang," bentak Wayan. Suaranya terlalu keras hingga membuat ibunya terkejut. Malam itu Wayan kembali tidak bisa tidur. Suara langkah berat terdengar lagi di lorong rumah, tubuhnya keringetan. Matanya menatap pintu kamar yang bergetar pelan, seakan ada yang mencoba masuk. "Kurang, masih kurang." Suara itu bergema seperti datang dari dinding. Wayan menutup telinganya, menjerit. "Aku sudah kasih, aku sudah lakukan semua, jangan minta lagi." Akan tetapi pintu kamar terbuka perlahan. Sosok hitam dengan wajah rusak muncul merangkak masuk, matanya kosong, mulutnya berlumuran darah, dan kali ini suaranya jelas. "Keluargamu atau kau sendiri?" Keesokan harinya Wayan kembali menemui balian itu, wajahnya pucat, matanya merah. "Aku tidak sanggup. Jangan keluarga, ambil aku saja, ambil semua hartaku." Balian itu menunduk, berkeringat dingin. "Kalau kau menyerahkan dirimu, kekayaanmu hilang, hidupmu berakhir, tapi roh Bererong tetap akan menagih.
Kau bisa pilih mati sendiri atau serahkan darah keluargamu. Tidak ada jalan lain. Wayan menggeram, menghantam tembok dengan kepalan tangan hingga berdarah. Dasar kau, kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa biarkan aku terjebak sejauh ini? Balian itu hanya diam, matanya penuh ketakutan. Wayan pun memutuskan pulang dengan langkah gontai. Dia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Malam itu Wayan duduk sendirian di ruang tamu, botol-botol minuman berserakan. Dia menatap foto keluarganya di meja. Ayah, ibu, Ayu, semua tersenyum bahagia. Air matanya jatuh. Kenapa harus mereka? Kenapa bukan aku saja? Pekik Wayan suaranya serak. Tiba-tiba pintu berderit. Angin kencang menerobos masuk meski semua jendela terkunci. Suara tawa lirih memenuhi ruangan, semakin lama semakin keras. Lari, aku harus lari. Suara Wayan terdengar parau saat ia bergegas memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Tangan Wayan gemetar, keringat membanjiri wajahnya. Malam itu ia meninggalkan rumah mewahnya yang dulu menjadi kebanggaan. Kini hanya terasa seperti neraka yang menjerat. Ban mobil menghantam jalanan dan pasar dengan kecepatan tinggi. Lampu jalan berkelebat, klakson bersautan. Akan tetapi di kaca spion, ia melihat lagi bayangan hitam, tinggi, dengan wajah rusak yang terus mengikutinya. Seakan menempel di belakang mobil. Pergi, jangan ikut aku lagi. Wayan berteriak histeris sambil memukul-mukul setir. Mobilnya oleng, hampir menabrak motor yang melintas. Pengendara itu memaki, tapi Wayan tidak peduli. Wayan akhirnya singgah di sebuah penginapan murah di pinggir kota. Kamar sempit, dindingnya lembab, bau rokok menusuk. Ia mengunci pintu rapat-rapat, menutup gorden, lalu menjatuhkan tubuhnya ke ranjang. Di sini dia tidak akan menemukanku. Gumam Wayan lirih, wajahnya sudah pucat pasi. Namun baru saja matanya hampir terpejam, terdengar suara langkah berat di lorong. Duk, duk, duk. Wayan langsung terlonjak kaget, tubuhnya bergetar hebat. Dia berusaha untuk menahan nafasnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pintu kamar bergetar, gagangnya bergerak naik turun. Wayan meraih kursi menahannya di bawah gagang pintu, akan tetapi dari balik celah pintu, asap hitam merembes masuk, menyebar di lantai, naik ke dinding. Sebuah suara berat serak terdengar jelas. Tidak ada tempat kau bisa bersembunyi untukku, Wayan. Aku akan bisa menemukan kamu di mana saja. Keesokan harinya kabar buruk datang. Ibu Wayan jatuh sakit mendadak tanpa sebab, tubuhnya lemah. Tidak ada tetangga, ia mengeluh sakit kepala tidak berujung. Ayahnya ikut terbaring, wajahnya pucat, nafasnya terengah. Ayu adik Wayan lebih parah lagi. Dalam perjalanan pulang sekolah, ia ditabrak motor di tikungan dekat rumah. Anehnya pengendara motor menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Ayu selamat, tapi kakinya patah, tubuhnya penuh lebam. Dia frustasi dengan keadaan kaki patah. Wayan menutup wajah dengan kedua tangannya ketika kabar itu sampai ke telinganya. Astaga, semua ini karena aku. Wayan menyesal. Malam berikutnya Wayan duduk sendiri di kamar penginapan dengan secari kertas. Tangannya gemetar memegang pena. Jika surat ini ditemukan, dari tulisan ini, aku ingin semua orang tahu bahwa aku sendiri yang akan menjadi tumbal. Jangan ganggu keluargaku, biarkan mereka hidup. Semua dosa ini biar aku tanggung sendiri. Air mata Wayan jatuh membasahi kertas itu. Ia melipatnya rapi, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ini jalanku satu-satunya. Saat bulan purnama menggantung tinggi, Wayan mengendarai mobilnya menuju kuburan di pinggir desa, tempat ia pertama kali melakukan ritual dan perjanjian dengan setan. Jalan sepi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin menemani. Wayan membawa sesajen terakhir ayam cemani hitam, nasi putih, arak berem, dan dupa. Di bawah sinar bulan wajahnya pucat pasi. Tubuhnya kurus seperti hanya kulit membungkus tulangnya saja. Wayan duduk bersila dan menyalakan dupa. Asapnya mengepul ke langit. Suaranya bergetar ketika berdoa. Aku menyerahkan diriku. Ambil aku, lepaskan keluargaku. Biarkan mereka hidup dengan tenang. Ambillah aku sebagai gantinya. Tanah bergetar pelan, angin kencang menderu. Suara tawa berat terdengar, semakin lama semakin keras. Bagus, akhirnya kau mengerti.
Wayan membungkuk, tubuhnya gemetar. Angin kencang berputar, dedaunan berterbangan. Dari tanah asap biru menyembur, membentuk sosok hitam menjulang tinggi dengan mata merah menyala. "Jangan sakiti mereka," Wayan berteriak. Air matanya mengalir deras. "Ambil aku saja." Makhluk itu mendekat, wajah rusaknya semakin jelas, penuh luka, mulutnya menganga memperlihatkan gigi tajam. "Darahmu adalah tumbal terakhir." Jeritan panjang keluar dari tenggorokan Wayan ketika tubuhnya terangkat ke udara. Dikelilingi api biru, suaranya memecah malam, terdengar hingga pelosok desa. Beberapa warga yang melintas di jalan setapak menjerit ketakutan saat melihat api biru menjulang tinggi di atas kuburan. "Ya Tuhan, apa itu?" Salah satu warga berteriak. "Lari, jangan lihat!" Seru yang lain sambil menarik temannya. Keesokan paginya rumah mewah Wayan kosong, pintu terbuka, perabot masih lengkap, tapi pemiliknya lenyap. Usahanya yang semalam masih jaya tiba-tiba bangkrut. Rekeningnya kosong, karyawannya ditinggalkan tanpa kabar. Banyak karyawan yang mengeluh akibat perusahaan yang tiba-tiba bangkrut. Di warung-warung kopi gosip merebak. Katanya Wayan hilang, ditelan bererong. "Aku dengar ada api biru di kuburan semalam." Semua hartanya hilang, habis begitu saja. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana akhir hidupnya. Yang tersisa hanya cerita berbisik dari mulut ke mulut bahwa keserakahan Wayan menjerumuskannya menjadi santapan makhluk yang ia sendiri undang. Sementara keluarganya sudah sembuh dan mereka menangis mencari keberadaan Wayan yang entah kemana. Mereka bahkan dijauhi oleh para tetangga-tetangga dan tidak ada yang mau mendekat. Ayu, adiknya, terpaksa pindah sekolah karena sering dibully akibat kelakuan dari Wayan dan kondisi kakinya yang tidak lagi sempurna. Mereka memilih tinggal di desa yang jauh dari hiruk pikuk dan hingar-bingar manusia. Wayan sudah tidak ada, tapi kenangan pahit dirasakan oleh keluarganya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.